Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Aminuddin Jalor selalu membicarakan, mengupdate tentang Ayo Bisnis Pangan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Tim Koordinasi Ayo Bisnis Pangan, Pak Handito. Apa kabar Pak Handito? Ya, baik Mas. Saya singkat aja Pak, penasaran nih Pak, penerimaan di masyarakat udah rame nih Pak, Ayo Bisnis Pangan gaungnya lagi rame banget. Gimana penerimaan masyarakat Pak terhadap program Ayo Bisnis Pangan Pak? Iya, Mas Amin sebagai koordinator untuk komunikasi publik berhasil tuh membuat penerimaan dari masyarakat baik sekali, besar sekali ya. Mulai dari rakyat jelata gitu ya, yang lagi nggak punya kerja, pengen kerja, lulusan perguruan tinggi, SMA, SMK, dan banyak juga yang anak-anak muda yang masih belum tahu mau ngapain, sampai profesor-profesor, bahkan menteri, beberapa menteri, saya udah komunikasi dan menyampaikan Ayo Bisnis Pangan. Bagus sekali penerimaannya, dan ini memberi bukti bahwa Ayo Bisnis Pangan ini memang menangkap kebutuhan, keinginan dan harapan dari masyarakat untuk kita mengembangkan bisnis pangan untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat dan bahkan untuk kepentingan nasional. Juga masuk untuk kepentingan internasional, karena sekarang yang namanya ketahanan pangan, yang namanya menjaga supaya pangan tersedia itu menjadi kebutuhan seluruh dunia. Menarik, antusiasnya tinggi sekali ya Pak ya. Nah, ini bicara dengan, kan sekarang sudah ada Kementerian Kemenko Pangan nih Pak. Nah ini hubungan dengan Kemenko Pangan itu sendiri gimana Pak dengan program Ayo Bisnis Pangan Pak? Ya, Ayo Bisnis Pangan ini memang boleh dikatakan dimotori, diinisiasi, diberi semangat oleh Pak Menko Pangan, Pak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, yang terus mendorong kita, ayo kita berbisnis di sektor pangan. Dan saya memahami beliau itu tidak hanya sekarang ini mendorong kewirausahaan, dari dulu beliau juga dorong kewirausahaan, apalagi sekarang dalam posisinya sebagai Menko Pangan. Dan jajaran dari Menko Pangan sudah mendorong kita semuanya, ayo kita lebih efektif lagi menggerakkan Ayo Bisnis Pangan, sehingga Ayo Bisnis Pangan ini menjadi sesuatu yang terus beriringan jalan dan mendukung program-program dari Kemenko Pangan. Dan ini membuat kita semuanya, termasuk dari kalangan perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi yang kepengen banget bisa ikut kontribusi di program ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ya, ini membanggakan kita semuanya. Kalau program utamanya sendiri gimana Pak, Ayo Bisnis Pangan itu sendiri Pak? Ya, Ayo Bisnis Pangan itu terdiri atas 6 kegiatan utama. Ya. Nomor 1 adalah pendidikan dan pelatihan, kan gitu ya. Pendidikan tentu saja mengajak serta kalangan perguruan tinggi, di kampus-kampus, di politeknik, di lembaga pendidikan tinggi, termasuk juga lembaga pendidikan menengah gitu ya, di SMK, di SMU, di lembaga kursus, pelatihan gitu. Itu semuanya kita ajakin ke sana, dan antusiasmenya besar sekali karena semuanya masing-masing bisa membuat modul-modul untuk mendorong bisnis pangan itu bisa menjadi sesuatu yang real diaplikasikan. Tapi selain itu kan juga kita punya program untuk pendampingan dan inkubasi ya, yang sifatnya percepatan gitu. Kalau sudah belajar bisnis pangan terus ngapain kan gitu kan? Ya, kalau nggak jadi pebisnis belum selesai nih. Nah, perlu ada pendampingan, diakselerasi, diinkubasi supaya jadi gitu. Nanti setelah itu, nah ini pasti juga ada lagi kurang modal nih. Nah, kita sambungin dengan lembaga pembiayaan, baik bank maupun juga banyak sekali sumber-sumber pendanaan yang bisa ikut berkontribusi, termasuk ada crowdfunding, investasi dan sebagainya bisa masuk ke sana. Dan yang keempat, pameran, akses pasar dan branding. Kan harus dipromosikan tuh produk-produk atau bisnis dari pelaku usaha baru yang masuk ke sektor pangan ini, perlu dipromosikan bisnisnya, produknya gitu. Jadi bisa juga bikin pameran. Nah, nanti juga branding, kita bicara tentang bagaimana membangun brand-brand produk-produk pangan kita itu tidak hanya hebat di dalam negeri, sampai di luar negeri gitu ya. Yang kelima adalah keterlibatan komunitas. Ya, namanya berbisnis pangan ini kan kita mengajak seluruh komponen ya, mulai dari anak-anak muda,
yang anak-anak tua juga loh, orang tua maksud saya gitu, yang mau pensiun misalkan kan gitu kan, seringkali mau pensiun bisnis apa ya? Wah, ya bisnis pangan aja, karena bisnis pangan itu resikonya relatif rendah kan gitu. Kalau nggak laku makan sendiri nanti. Maksudnya itu salah satu contoh gitu. Jadi itu bisa juga. Jadi, nah ini keterlibatan komunitas menjadi penting gitu. Mengajak masyarakat, yuk dukung bisnis pangan. Bisa jadi bisnis pangan ini dimulai di satu komunitas tertentu, satu RT tertentu, yang bikin satu orang yang makan ya satu RT tadi yang belanja gitu. Nah hal-hal begini kita dorong ya, komunitas mendukung bisnis pangan. Dan yang kelima tentu saja adalah komunikasi publik melalui talk show misalkan gitu ya. Bang Andi Noya misalkan melalui program talk show lokal go global, pengen juga ini bisa mendorong Ayo Bisnis Pangan. Jadi melalui program terpadu 6 kegiatan utama tadi kita harapkan lahir wirausaha-wirausaha baru di sektor pangan. Oke, tadi disinggung Pak, dari 6 elemen itu ada salah satu komunitas tuh Pak. Berarti kalau saya tadi saya serap itu target utamanya tidak hanya pensiunan atau ini, target utamanya apa Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya Ayo Bisnis Pangan ini kan melahirkan, mencetak wirausaha-wirausaha baru masa depan. Ya. Nah kalau mau masa depan maka yang masa kini itu ya anak-anak muda sebenarnya kan, generasi muda harusnya begitu ya. Kita ini udah masalah ya, tetapi namanya bisnis pangan itu kan nggak mengenal umur, boleh siapa saja. Jadi komunitasnya ini meliputi yang baik yang umurnya masih muda, umurnya sudah nggak muda lagi, nggak apa-apa. Tapi juga bicara tentang komunitas wilayahan gitu ya. Tadi saya sebut RT gitu, bisa juga komunitas marganya gitu, nggak apa-apa, dan banyak kan bisnis-bisnis yang begitu. Dan menurut saya daripada ngomong marga buat berantem kan mendingan dipakai untuk membangun kekuatan bisnis, dan bagus kan gitu. Ada kelompok-kelompok agama, kita tidak mempertentangkan agama, tapi bagaimana itu justru bisa dipakai untuk menginkubasi bisnis gitu. Oke kan gitu. Dari kita ingin dorong komunitas-komunitas ini bisa bergerak. Tentu saja nanti kita akan dukung ya tim Ayo Bisnis Pangan bisa komunikasi dengan komunitas masing-masing tadi agar semuanya bisa bertumbuh, bergerak, cetak wirausaha-wirausaha baru di sektor pangan. Targetnya berapa di tahun ini Pak kira-kira Pak? Ya sebenarnya ini kalau melihat pengalaman yang lalu, kita waktu itu pernah ngurusin gerakan kewirausahaan nasional kan, dalam waktu 5 tahun targetnya 5 juta entrepreneur baru ya kan. Sebenarnya kalau 5 juta itu kalau diurut-urut yang paling banyak bisnisnya pasti bisnis pangan sebenarnya ya kan. Nah, tapi kita kali ini inilah bikin yang lebih reasonable, yang nggak bikin sakit kepala. Ya sekarang ini kita targetkan 2 tahun ini 100.000 ya. Dengan dukungan kita semuanya, komunitas, pemerintah, perbankan, lembaga keuangan, ya kita semua lah. Saya yakin akan tercetak itu. Kalau 100.000 wirausaha di sektor pangan. Maksud saya wirausaha yang memang unggulan gitu ya. Kalau sehari-hari kan kita nggak usah ngapa-ngapain juga bisa satu bisnis pangan kan, tapi kita ingin cetak yang unggulan-unggulan yang kita harapkan nanti jadi pemain-pemain bisnis di tingkat nasional bahkan di tingkat global gitu. Oke, Pak, jangka pendek ini sudah ada schedule atau apa yang kira-kira menjadi gongnya Ayo Bisnis Pangan, Pak? Ya, setelah soft launching beberapa hari yang lalu, sekarang kita menyiapkan peluncurannya. Launching sesuai dengan jadwalnya dari Pak Menko Pangan, direncanakan akan dilakukan di Lampung, khususnya di Politeknik Negeri Lampung, pada tanggal 28 Mei 2025. Jadi kita semua boleh hadir tuh, rame-rame ke situ. Tapi ya meskipun tempatnya gede, tetap ada kapasitasnya ya, tetap terbatas gitu. Yang di luar pulau bisa mengikuti melalui online ya Pak ya? Ya tentu saja, ini karena ini sebagai sebuah kegiatan yang kepengen merangkul sebanyak mungkin komponen masyarakat, nanti hybrid ya, akan disiarkan langsung secara online melalui Zoom dan YouTube gitu, sehingga kita semuanya bisa berpartisipasi langsung kan gitu. Oke, Pak, kira-kira statement terakhir nih Pak, apa yang perlu Bapak sampaikan kepada generasi muda atau mungkin generasi tua yang mau pensiun dengan adanya program Ayo Bisnis Pangan, Pak? Saya selalu ingin mengutip apa yang selalu Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan sampaikan. Berbisnis pangan itu menguntungkan sekarang dan masa yang akan datang. Tapi mulainya dari sekarang. Oke, jelas sekali ya. Penutupnya membuat kita jangan pesimis tapi harus optimis. Peluangnya sangat besar sekali. Akhirnya Aminuddin Jalor pamit undur diri. Salam Ayo Bisnis Pangan.